Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnurul Kasembel dengan NPM 051620111002, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Khairun Ternate. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Perairan. Yang ingin saya bahas yaitu yang pertama, definisi atau pengertian dari manajemen sumber daya perairan. Yang kedua yaitu pentingnya manajemen sumber daya perairan. Yang ketiga, tujuan manajemen sumber daya perairan. Yang keempat yaitu jenis-jenis sumber daya perairan. Yang kelima yaitu potensi sumber daya perairan. Baik, kita akan masuk yang pertama yaitu definisi atau pengertian dari manajemen sumber daya perairan. Baik, di sini kita ketahui bersama bahwa kata manajemen adalah kata yaitu sebuah kata yang berarti pengelolaan atau mengatur atau perencanaan. Jadi kata sumber daya perairan adalah segala potensi yang dimiliki oleh lingkungan perairan, baik itu perairan umum maupun perairan laut. Jadi pengertian dari manajemen sumber daya perairan adalah suatu rangkaian kegiatan yang terkait dengan pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya perairan secara berkelanjutan, baik itu sumber daya perairan laut, sungai, danau, waduk maupun air tanah. Jadi manajemen sumber daya perairan itu adalah pengelolaan sumber daya perairan secara berkelanjutan. Baik, yang kedua yaitu pentingnya manajemen sumber daya perairan. Jadi manajemen sumber daya perairan sangat penting karena sumber daya perairan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat berharga bagi kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan. Jadi pentingnya manajemen sumber daya perairan adalah kita menjaga kelestarian sumber daya perairan, maka perlu diperhatikan dan dipelajari berbagai hal, yaitu pengelolaan sumber daya perairan berkelanjutan. Maka kita harus memperhatikan hak masa depan, keseimbangan, dan hak ekosistem. Yang ketiga yaitu tujuan manajemen sumber daya perairan. Tujuan dari manajemen sumber daya perairan adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perairan secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, lingkungan, dan pembangunan nasional, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sumber daya perairan secara lestari, menjaga sumber daya perairan tetap hidup dan berkembang serta dapat dimanfaatkan secara lestari dan memelihara dan memperbaiki ekosistem yang sesuai dengan kondisi awal habitat. Yang keempat adalah jenis-jenis sumber daya perairan. Jadi sumber daya perairan adalah semua sumber daya yang berasal dari air, baik itu di permukaan tanah, sungai, danau, laut maupun di bawah tanah. Jadi jenis-jenis sumber daya perairan yang pertama yaitu sumber daya perairan permukaan. Sumber yang kedua yaitu sumber daya perairan laut. Yang ketiga adalah sumber daya perairan bawah tanah. Yang keempat adalah sumber daya perairan atmosfer. Dan yang kelima adalah sumber daya perairan genangan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah potensi sumber daya perairan. Jadi potensi sumber daya perairan berupa jenis ikan demersal, pelagis kecil dan besar, udang atau krustasea, ikan karang, ikan hias, rumput laut, ubur-ubur atau moluska, teripang, reptilia, dan mamalia laut memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dan Indonesia memiliki sumber daya perairan yang melimpah, tak hanya 1/3 luas lautannya, bahkan berawal dari hulu hingga hilir. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai materi dari manajemen sumber daya perairan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.